Halo, jumpa dengan saya di channel Advokat Agung Berbagi. Di channel ini saya akan berbagi pengalaman saya sebagai seorang advokat di dalam menangani berbagai macam kasus hukum baik secara perdata maupun pidana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Cuci Uang ala tersangka Indra Kents dan Doni Salmanan. Saat ini kita sedang diramaikan dengan pemberitaan ditahannya Crazy Rich Indonesia, yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan oleh pihak kepolisian. Banyak pasal yang disangkakan kepada mereka, di mana salah tiganya adalah pasal 3 dan atau pasal 5 dan atau pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang atau TPPU. Cuci uang di sini bukan dimaksudkan adalah uang tersebut dimasukkan ke dalam mesin cuci dan kemudian dicuci supaya menjadi bersih, wangi, dan bebas kuman ya, bukan. Cuci uang di sini adalah menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 adalah bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 adalah tindak pidana yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang diantaranya adalah tindak pidana bidang pasar modal, tindak pidana perjudian, dan tindak pidana penipuan. Sesuai dengan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Indra Kents dan Doni Salmanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hasil kejahatan yang dilakukan oleh mereka berdua hingga meraup keuntungan yang sangat besar yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah yang diwujudkan dalam bentuk aset-aset berupa rumah, mobil mewah, sepeda motor, perhiasan, jam tangan, baju, hingga celana dalam yang harganya 2 juta rupiah. Wow, celana dalam 2 juta rupiah pemirsa. Gimana rasanya itu pakai celana dalam seperti itu? Pada prosesnya, pencucian uang ini dilakukan untuk kepentingan pribadi. Hanya kekayaan yang diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana dibuat seolah-olah harta kekayaan tersebut menjadi sah dan halal. Sederhananya gini, harta kekayaan yang tadinya bersifat haram disulap menjadi halal. Untuk menyulapnya, prosesnya dapat dibagi menjadi 3 ya. Pertama, melalui proses transfer, di mana tindakan seseorang yang mentransfer uang hasil kejahatannya yang ditempatkan pada penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan yang lainnya. Kedua, penempatan atau placement, tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menempatkan sejumlah uang tunai yang juga bersumber dari sebuah tindak pidana ke dalam sistem keuangan seperti lembaga keuangan bank lainnya. Dan yang ketiga adalah integration atau menggunakan harta kekayaan. Di mana ini merupakan upaya seseorang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, tampak halal untuk dinikmati langsung dan dipergunakan dengan aman. Di proses inilah Indra Kents dan Doni Salmanan membeli barang-barang mahal hingga mereka dijuluki Crazy Rich. Pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas, yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda, bukan tunggal. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang kejahatan yang follow up crime, kejahatan lanjutan. Sedangkan kejahatan asalnya disebut predicate offense atau core crime atau sebagai unlawful activity. Kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Pada umumnya,
Pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berdasarkan berita yang beredar, korban dari aksi dua orang ini ternyata cukup banyak dan juga telah berjalan lama. Korbannya saja jumlahnya puluhan ribu dan kerugiannya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Yang patut disesalkan di sini adalah para pemegang kepentingan di industri keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan ataupun PPATK, Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan, dan lembaga-lembaga lain yang lainnya tidak bisa mendeteksi kejadian ini. Semestinya tanpa harus menunggu adanya laporan dari korban-korban Indra Kents dan Doni Salmanan, lembaga-lembaga tersebut harusnya sudah menaruh kecurigaan kepada Indra dan Doni. Bagaimana bisa anak kemarin sore sudah bisa memiliki uang yang sangat banyak hingga mereka viral di mana-mana. Semoga saja dengan adanya kasus Indra Kents dan Doni Salmanan ini bisa membuka mata dan telinga pemerintah agar lebih bisa peduli dan melindungi rakyatnya dari orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Demikian pemirsa topik bahasan saya kali ini, dan semoga saja bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Terima kasih dan salam berbagi.